Hei Yesus, jika Engkau adalah Tuhan, apakah Bunda Maria menyembah anaknya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sejarah. Coba bayangkan situasi ini. Seorang ibu yang sedang menggendong bayinya, tiba-tiba berlutut dan menyembah bayi yang ada di pelukannya sendiri. Aneh bukan? Tapi tahukah kalian, inilah salah satu pertanyaan teologis paling mendasar yang mengungkap kontradiksi dalam kepercayaan Kristen tentang ketuhanan Yesus. Jika Yesus benar-benar Tuhan seperti yang diyakini umat Kristen, maka pertanyaan logis yang muncul adalah, apakah Maria, sang ibu, pernah menyembah anaknya sendiri? Dan jika dia tidak menyembah, mengapa? Bukankah seharusnya seorang ibu yang melahirkan Tuhan akan menjadi orang pertama yang menyadari ketuhanan anaknya? Hari ini kita akan mengupas tuntas dilema teologis ini dari perspektif sejarah dan logika. Siapkan pikiran kalian, karena pembahasan ini akan membuka mata kita semua tentang inkonsistensi yang selama ini terselubung. Mari kita mulai dengan memahami konteks sejarah. Dalam tradisi Kristen, Maria dipandang sebagai Bunda Allah atau Theotokos dalam bahasa Yunani. Konsep ini ditetapkan dalam Konsili Efesus tahun 431 Masehi, hampir 400 tahun setelah Yesus wafat. Bayangkan, butuh waktu 4 abad untuk memutuskan status teologis ini. Sekarang, mari kita lihat fakta-fakta menarik dari Injil sendiri. Dalam Injil Lukas, ketika malaikat Jibril memberitahu Maria tentang kehamilannya, Maria tidak bereaksi seolah-olah dia akan melahirkan Tuhan. Reaksinya sangat manusiawi, bingung, bertanya bagaimana bisa hamil tanpa suami. Tidak ada indikasi bahwa dia memahami anaknya akan menjadi Tuhan yang Maha Kuasa. Yang lebih menarik lagi, dalam Injil Markus pasal 3 ayat 21, disebutkan bahwa keluarga Yesus, termasuk ibunya, datang untuk menahan Yesus karena mereka pikir dia tidak waras. Pertanyaannya, apakah seorang ibu akan menganggap anaknya gila jika dia tahu anaknya adalah Tuhan? Logika sederhana mengatakan tidak mungkin. Bahkan dalam Injil Yohanes pasal 2, saat pesta pernikahan di Kana, Maria memerintahkan Yesus untuk melakukan sesuatu tentang anggur yang habis. Cara Maria berbicara kepada Yesus sangat seperti seorang ibu kepada anaknya, bukan seperti seorang hamba kepada Tuhannya. Dan yang mengejutkan, Yesus merespons dengan kata-kata yang agak kasar. Wanita, apa urusan engkau dengan aku? Sekarang mari kita analisis dengan logika sederhana. Jika kalian percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka konsekuensi logisnya adalah, pertama, Maria seharusnya menjadi penyembah pertama dan paling fanatik kepada Yesus. Bayangkan, dia adalah satu-satunya manusia yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan Tuhan. Pengalaman spiritual seperti itu seharusnya membuatnya tidak pernah ragu sedikit pun tentang ketuhanan anaknya. Kedua, Maria seharusnya tidak pernah memerintah atau menegur Yesus. Dalam setiap agama, tidak ada yang namanya memerintah Tuhan. Tapi kenyataannya, di berbagai tempat dalam Injil, kita melihat Maria berperilaku layaknya ibu biasa kepada anaknya. Ketiga, Maria seharusnya meminta pertolongan kepada Yesus untuk segala hal, bukannya khawatir tentang keselamatan dan masa depannya. Tapi faktanya, dalam Injil Lukas, kita melihat Maria dan Yusuf khawatir mencari Yesus yang hilang di bait Allah saat berusia 12 tahun. Yang paling mengejutkan adalah tidak ada satupun ayat dalam Injil yang menunjukkan Maria secara eksplisit menyembah Yesus atau mengakui ketuhanannya. Bahkan, setelah penyaliban dan kebangkitan yang katanya membuktikan ketuhanan Yesus, tidak ada catatan bahwa Maria langsung bersujud menyembah anaknya. Untuk memahami hubungan ibu anak yang sesungguhnya dalam konteks spiritual, mari kita lihat kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail dalam tradisi Islam. Ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan Ismail, sang ayah tidak ragu meski hatinya hancur. Dan yang luar biasa, Ismail sendiri dengan penuh keikhlasan berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Ini menunjukkan bagaimana seharusnya hubungan antara manusia dengan perintah ilahi berlangsung. Ada penghormatan total terhadap kehendak Allah, namun tetap dalam konteks hubungan ayah-anak yang natural.
Bandingkan dengan cerita Maria dan Yesus. Jika Yesus benar-benar Tuhan, mengapa tidak ada momen dramatik seperti itu di mana Maria menunjukkan pengakuan total terhadap ketuhanan anaknya? Mengapa hubungan mereka digambarkan begitu normal dan manusiawi? Dalam Islam, kita memahami bahwa Nabi Isa atau Yesus adalah seorang rasul mulia, salah satu ulul azmi atau rasul yang memiliki ketabahan luar biasa. Maria atau Maryam adalah wanita terpilih, tetapi tetap manusia biasa yang dikaruniai kehormatan melahirkan seorang nabi. Konsep ini jauh lebih logis dan tidak menciptakan kontradiksi teologis. Sekarang mari kita masuk ke inti permasalahan. Doktrin Trinitas. Menurut ajaran Kristen, Yesus adalah sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Konsep ini sendiri sudah paradoks. Bagaimana mungkin sesuatu bisa 100% A dan 100% B secara bersamaan? Jika Yesus sepenuhnya Tuhan saat di rahim Maria, berarti Maria mengandung Tuhan selama 9 bulan. Bayangkan implikasinya. Tuhan yang maha kuasa bergantung pada nutrisi dari ibunya. Tuhan yang maha tahu harus belajar dari ibunya. Tuhan yang tidak butuh apa-apa harus disusui oleh ibunya. Lebih absurd lagi, jika Yesus adalah Tuhan sejak dalam kandungan, mengapa dia tidak langsung mengetahui misinya? Mengapa harus menunggu hingga usia 30 tahun untuk memulai dakwahnya? Mengapa harus bertumbuh dalam hikmat, seperti yang disebutkan dalam Injil Lukas? Apakah Tuhan perlu belajar? Dan yang paling mendasar, jika Maria melahirkan Tuhan, apakah itu berarti Maria lebih tua dari Tuhan? Ataukah ada Tuhan yang lebih tua, yaitu Allah Bapa, dan Tuhan yang lebih muda, yaitu Yesus? Konsep seperti ini jelas-jelas bertentangan dengan sifat-sifat Tuhan yang eternal dan tidak berubah. Sobat sejarah, setelah menganalisis berbagai aspek ini, kita sampai pada kesimpulan yang sangat jelas. Inkonsistensi dalam cerita Maria dan Yesus sebenarnya adalah bukti bahwa konsep ketuhanan Yesus adalah konstruksi teologis yang dibuat jauh setelah masa hidup Yesus sendiri. Maria berperilaku seperti ibu biasa karena memang itulah kenyataannya. Dia adalah ibu dari seorang nabi mulia, bukan ibu dari Tuhan. Yesus berperilaku seperti anak dan nabi biasa karena memang itulah identitasnya yang sesungguhnya. Islam memberikan penjelasan yang jauh lebih logis dan konsisten. Isa Al-Masih adalah Rasul Allah yang mulia, dilahirkan dari seorang wanita suci bernama Maryam melalui mukjizat Allah. Tidak ada kontradiksi, tidak ada paradoks yang memaksa akal sehat untuk beriman tanpa bertanya. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semuanya tunduk kepadanya. Pesan untuk kita semua, gunakanlah akal yang telah Allah berikan untuk memahami kebenaran. Jangan biarkan tradisi atau tekanan sosial menghalangi kita dari pencarian kebenaran yang sejati. Jika kalian menemukan pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Mari kita sebarkan pemahaman yang benar tentang sejarah dan agama. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ingat, kebenaran tidak pernah takut pada pertanyaan yang jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.